Aku tidak akan menikah lagi. Kalian puas sekarang. Uang untuk pernikahan ini berasal dari mas kawinku. Namanya saja yang keren. Cie, enak aja di gigolo. Ini bukan pernikahan. Ini mempermainkanku. Anakku, siapa berani mengusiknya? Halo, hari ini aku menikah. Mobil pengantin kalian tidak datang. Apa maksud kalian? Tunggu, Kuku. Maaf sekali. Ini kesalahan kerja kami. Baru saja kami mendapat pemberitahuan dari atasan. Segera kami urus untuk Tuan. Atasan? Atasan apa? Kalian sebenarnya mau apa? Tuanku, mohon tunggu sebentar. Pasti tidak akan menunda urusan penting, Tuan. Wanying, kamu cantik sekali. Seperti bidadari turun ke bumi. Masa sih? Entah bagaimana, anak itu Gu Chengfeng bisa mendapat beruntungan sebesar ini. Si Gu itu tidak punya uang, tidak punya latar belakang keluarga, akan tumbuh besar di panti asuhan. Sungguh tidak tahu. Kamu suka dia di mana? Lily. Iya, jauh kalah dengan Yang Master Jian. Wanying, hari ini adalah hari bahagiamu. Sebagai teman baik, tentu kami harus membantumu mengujinya dengan baik. Biar dia tahu, putri keluarga Su dari Haicheng ini tidak semudah itu untuk dinikahkan. Tuan Jiang benar. Kita harus memberinya pelajaran. Keluarga Jiang di ibu kota, mulia dan berharga, membesarkan selama 25 tahun, ternyata hanya seorang yang bolos. Sementara putra kandungku di panti asuhan, lapar dan kedinginan. Kamu yakin hari ini putraku menikah di Haicheng? Nyonya, 100% yakin. Beritahu semua, siapkan semua sumber daya. Putraku hari ini, apapun yang dipakai, dilihat, harus yang terbaik. Siapkan mobil, siapkan hadiah tebal untuk keluarga mempelai. Aku akan pergi sendiri ke Haicheng untuk merayakan pernikahan putraku. Baik. Ini semua adalah mobil mewah kelas miliaran di Haicheng. Mana yang menggunakan kondisi keluarga Jiang kami tidak mungkin mengumpulkan kemewahan seperti ini sekaligus. Jangan-jangan ini barang tiruan yang disewa dari rental mobil. Bisa juga, dia mendapatkan ini dengan cara yang tidak wajar. Aku dengar, tante-tante kaya raya itu suka dengan tipe seperti Gu Chengfeng. Jangan bicara seperti itu tentang Chengfeng. Wanying, mereka benar. Gu Chengfeng seorang pria tanpa dasar. Bagaimana mungkin dia mengumpulkan kemewahan seperti ini sekaligus? Kecuali meminjam utang rentenir yang tidak bisa dibayar. Atau menjual dirinya dengan harga yang bagus. Aku tidak bisa memikirkan kemungkinan ketiga. Apa aku tidak salah tempat? Tuan Gu Chengfeng. Apa kalian tidak salah, Tuan Gu? Karena kesalahan penjadwalan sebelumnya, kami telah meningkatkan armada Anda ke konfigurasi terbaik. Dan saya akan bertanggung jawab atas perjalanan Anda hari ini. Layanan purna jual kalian cukup bagus juga. Tampaknya Tuan Muda percaya, pantas saja aku. Kalau begitu kita berangkat dulu. Baik, Tuan Muda, silakan. Orang ini kok reaktif sekali. Apa dia tidak waras? Kamu tunggu di sini. Wanying, aku datang menjemputmu. Kenapa buru-buru? Menjemput pengantin tidak semudah itu. Baru mau buka pintu. Ini aturannya. Saudari-saudari, bersiap. Iya, jangan biarkan dia dengan mudah membawa pergi pengantin perempuan kita. Benar juga, ingin menjemput pengantin perempuan. Tunjukkan dulu niat baiknya. Lalu bagaimana caranya menunjukkan niat baik? Masukkan amplop merah dulu, selipkan dari bawah pintu. Masukkan sampai kami puas. Ini, baiklah. Lumayan ada yang seperti layaknya. Gu Chengfeng, kau menganggap kami pengemis ya? 3 amplop merah 300, masa kau berani memberikannya? Gu Chengfeng, kau benar-benar hebat ya. Setelah Wanying menikah denganmu, bagaimana nanti kehidupannya? Aku hari ini hanya menyiapkan sebanyak ini. Pesta pernikahan pun uangnya pinjam dari teman tunggu aku nanti. Menikah dengan pinjaman, kau memang hebat. Bahkan amplop merah pun mau ngutang. Wanying, dengan siapa kau menikah ini?
Lucu sekali. Benar, bahkan amplop merah pun tidak mampu memberi. Dengan apa menikahi putri keluarga Su? Bawa uang ke sini. Bagaimana kalau begini? Besok pasti aku ganti. Untuk kalian, bagaimana? Uang untuk amplop merah. Aku yang bayar. Bagaimana bisa begitu? Ini bukan penipuan rentenir, kan? Memberi uang dulu, lalu menyuruhmu jual ginjal untuk bayar utang. Kakak, mana bisa begini? Mana ada perusahaan mobil pengantin yang beroperasi seperti ini? Aku cuma seorang. Tuan Gu, ini adalah kompensasi dari perusahaan kami untuk Anda. Ini perjanjian hibah. Uang ini milik Anda, tanda tangan atau tidak. Kami hanya berharap pernikahan Anda hari ini bisa berjalan lancar. Hibah, sukarela. Ada hal baik seperti ini. Kamu masih mau menjemput pengantin atau tidak? Apa yang kau tunggu? Tuan Gu, pernikahan itu penting. Anggap saja ini untuk keadaan darurat. Nanti, kembalikan saja kepada kami. Aish. Baiklah, aku pakai dulu. Satu amplop 10.000? Dari mana dia dapat uang tunai sebanyak ini? Meminjam uang, menyewa mobil, amplop ini. Mungkin juga hasil pinjaman rentenir. Masalah uang, kau berhasil mengelabui. Tapi, hanya punya uang tidak cukup. Kami ingin mendengar kata-kata tulus dari hatimu. Kata-kata tulus apa? Begini saja Gu Cheng Feng. Teriaklah ke pintu aku. Gu Cheng Feng bisa menikahi Su Wanying. Itu seperti kodok. Makan daging angsa. Katakan dengan tulus. Biar kami semua dengar. Kau. Jiang Hao. Tidak mau bilang ya? Silakan pulang. Tidak mau bicara ya? Silakan pulang. Tuan muda, Anda tidak boleh. Yan Feng, kata-kata orang tuaku tadi, jangan kamu pikirkan. Aku tidak peduli. Tapi aku peduli. Saat ini, aku tidak bisa memberimu apapun. Kamu memberiku ini, sudah cukup. Aku, Gu Cheng Feng, ingin menikahi Su Wanying. Itu seperti kata ingin makan daging angsa. Dia benar-benar mengatakannya. Tidak. Emosinya kurang. Ulangi. Katakan dengan nada penuh syukur. Dan sekali saja. Tidak cukup. Katakan 3 kali. Setiap kali harus lebih tulus dari sebelumnya. Jiang Hao, kamu keterlaluan. Ini baru saja dimulai. Kalau harga dirinya tidak kita hancurkan dan injak-injak sekarang, bagaimana dia mau jadi anjing yang tunduk nanti? Aku Gu Cheng Feng ingin menikahi Su Wanying. Itu seperti kata ingin memakan daging angsa. Aku Gu Cheng Feng ingin menikahi Su Wanying. Itu seperti kata ingin memakan daging angsa. Aku, Gu Cheng Feng, ingin menikahi Su Wanying. Itu seperti kata ingin memakan daging angsa. Bagaimana? Cukup. Buru-buru apa? Tulislah perjanjian. Tulis saja. Setelah menikah, semua pekerjaan rumah tangga ditanggung. Gaji diserahkan. Semuanya harus mengutamakan Wanying kami. Tidak boleh mengganggu kebebasan berteman Wanying kami. Terutama Dengan pergaulan lawan jenis. Jika melanggar, keluar tanpa membawa apa-apa. Ini tidak baik. Apa yang tidak baik, Wanying? Ini untuk jaminanmu. Benar. Kalau dia tidak berani menulis, berarti hatinya ada niat jahat. Baik, aku tulis. Aku sudah selesai menulis. Hanya menulis untuk apa? Masih kurang tulus. Begini, kamu berlututlah menghadap pintu dengan suara keras. Bacalah surat perjanjian 1 kali. Apa, Su Wanying? Ini maksudmu? Tidak. Ya, Baik. Tidak boleh. Tidak boleh. Kamu siapa? Cuma supir brengsek.
beres apa bicara di sini? Tua bangka, jangan ikut campur urusanku. Iya, betul. Tuan rumah sedang bicara. Mana boleh kamu ikut campur? Kamu yakin tidak mau buka pintu? Kamu siapa? Berani bicara denganku? Sudah tua, enaklah di rumah jaga cucu. Kesini cari uang yang dicaci maki. Keluargamu tahu tidak? Aku tanya terakhir. Kamu yakin tidak buka pintu? Aku yakin, sangat yakin. Kamu cuma anjing tua. Yang disewa Gu Cheng Feng. Jangan sok penting. Mau majikanmu masuk? Boleh. Suruh dia berlutut. Dan merangkak lewat selangkanganku. Kalau tidak, jangan harap. Kamu berani menendang pintu? Kamu tahu aku siapa? Ini bukan Tuan Jiang Hao. Kenapa dia di sini? Bukankah itu Tuan Jiang Hao? Kenapa dia ada di sini? Wan Ying, Zhang Feng, Wan Ying, ayo kita pergi untuk menikah. Kamu sangat cantik hari ini. sudah bertemu Cheng Feng? Nyonya, Tuan Muda sudah menjemput pengantin wanita. Sedang dalam perjalanan menuju lokasi pernikahan. Baik, saya sudah berangkat. Akan tiba di Haicheng dalam 2 jam. Saya sudah meminta rombongan pengantar hadiah untuk tiba terlebih dahulu. Pastikan semua mas kawin dan hadiah pernikahan tiba di hotel sebelum pernikahan dimulai. Kemegahannya harus dibuat semaksimal mungkin. Baik, Nyonya. Nyonya, saat menjemput pengantin, saya juga bertemu Tuan Jiang Hao. Dia sepertinya sengaja menargetkan Tuan Muda. Apa? Jiang Hao juga ada di Haicheng dan menyulitkan anakku. Iya, Nyonya. Dia sepertinya juga mengenal Nona Su. Anak durhaka yang tak tahu terima kasih ini. Saya akan menelponnya sendiri. Jiang Hao, kamu sebaiknya jangan berencana jahat. Kalau tidak, Tuan, ini ruang rias. Keluar. Tapi pengantin, riasannya belum selesai. Aku suruh kamu pergi. Saat menjemput pengantin, kenapa kau halangi aku? aku... Jawab aku, apa karena terlalu lama berakting? Kau benar-benar jatuh cinta pada Gu Cheng Feng, si orang hebat itu, hah? Aku tidak mengerti. Kenapa kau melakukan ini? Kenapa? Tuan Jiang, tolong bantu keluarga Su kami. Apa yang harus kami lakukan? Kami pasti akan bekerja sama. Kamu tidak perlu. Tapi putri kalian, demi keluarga ini, nak. Ibu mohon padamu. Apa yang kau ingin aku lakukan? sederhana. Dekati seseorang, buat dia mencintaimu. Lalu, saat dia paling bahagia, dengan tanganmu sendiri, dorong dia ke neraka. Siapa? Gu Cheng Feng. Kau hanya perlu tahu, dengan satu telepon dariku, besok grup Su akan bangkrut. Ayahmu akan berhutang dan melompat dari gedung. Ibumu akan terlantar di jalanan. Lakukan dengan patuh apa yang harus kau lakukan. Kalau tidak,
Hari ini, kita bersama-sama menyaksikan sepasang pengantin baru menyatukan ikatan pernikahan. Tuan Gu Chengfeng, apakah anda bersedia menikahi Nona Su Wanying sebagai isteri, baik dalam kekurangan maupun kelimpahan? Saya bersedia. Nona Su Wanying, apakah anda bersedia menikah dengan Tuan Gu Chengfeng, baik dalam kekurangan maupun kelimpahan? Saya Tunggu. Tuan Jiang bertindak. Momen penting seperti ini, bagaimana bisa tanpa hiburan tambahan? Pengantin pria, apakah Anda keberatan? Saya, sebagai kerabat pengantin wanita, mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan apa? Pertanyaan pertama, Gu Chengfeng. Apakah atas nama Anda ada properti? Sementara belum. Rumah saja? Tidak punya. Menikah lalu tinggal di kolong jembatan. Pertanyaan kedua, apakah Anda memiliki pekerjaan yang stabil dan bergaji tinggi? Saat ini saya insinyur proyek, memiliki pendapatan stabil. Stabil. Tapi saya dengar, bulan lalu Anda hampir di PHK. Inikah yang Anda sebut stabil? Semuanya, katakan, apakah kondisi seperti ini layak untuk putri kami? Keluarga Su di Haicheng. Tidak pantas. Tidak pantas. Perasaan tidak diukur dengan hal-hal ini. Oh, lalu diukur dengan apa, hadirin sekalian? Mungkin Anda semua tidak tahu. Semua biaya pernikahan ini ditanggung oleh mempelai wanita kami, Gu Chengfeng. Anda ini ingin mendapat untung tanpa modal. Huh? Gu Chengfeng, kamu ini ingin mendapatkan sesuatu tanpa modal? Ini semua tidak benar, Wanying. Ini semua tidak benar. Paman dan Bibi, kalian dulu bilang. bilang apa lagi? Kamu anak miskin. Kalau bukan karena Wanying setia mati-matian, keluarga Su kami, bagaimana mungkin setuju dengan pernikahan ini? Benar sekali. Kau tidak tahu malu membicarakan hidup mengandalkan wanita dengan begitu berani dan wajar. Paman, saya sudah meminjam uang muka dari proyek. Meminjam sedikit dari teman. Totalnya 500.000. Biaya pernikahan seharusnya cukup. Kalau tidak cukup, saya akan cari cara lagi. Anak baik, tenang saja. Pernikahan ini, keluarga Su kami, pasti akan diselenggarakan dengan terhormat. Kamu tenang saja, menjadi pengantin priamu. Terima kasih, Paman. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Pernikahan hari ini, uangnya semua dari saya. Tidak menggunakan uang keluarga Su sedikit pun. Wanying, katakan sesuatu. Pikirkan keluargamu. Katakanlah. Wanying, cepat ungkapkan wajah asli orang ini. Uangnya saya yang beri. Kamu bilang apa? Apa yang kamu katakan? Uang pernikahan. Menggunakan maharku. Hah? Ya ampun. Tuan Jiang benar-benar tepat. Mari lihat ini semua. Dia cuma pria oportunis. Memanfaatkan kebaikan Wanying, menghisap darahnya. Gu Chengfeng, kamu bukan cuma miskin, tapi juga tebal muka. Berebutan dengan istri sendiri. Keluarga Su memperlakukanmu dengan baik. Anakku yang malang, ibu sudah bilang padamu. Pria miskin banyak akal. Kau tidak mau dengar. Sekarang sudah lihat jelas, dia sama sekali tidak benar-benar mencintaimu. Dia hanya mengincar uang keluarga Su. Tampangnya gagah, tapi kelakuannya hina. Benar, orang ini mencicikkan. Tuan Gu, enak makan nasi basi, ajarilah kami. Su Wanying, lihat aku. Apa yang terjadi denganmu hari ini? Mengapa kau berpihak pada mereka? Chengfeng, mari kita akhiri. Apa yang kamu katakan? Baik, baik. Kau tidak akan menikah. Kalian puaskah? Bagus, bagus, bagus. Su Wanying.
Kekerasan kita selama 3 tahun ini di matamu sebenarnya apa artinya? Hadiah ucapan selamat dari keluarga Jiang telah tiba. Hadiah ucapan dari keluarga Jiang telah tiba. Mari kita lihat. Banyak sekali barangnya. Ini pasti sangat berharga. Hadiah ucapan dari keluarga Jiang. Selamat atas pernikahan Tuan Muda. Saya dan ibu sudah bilang, saya hanya datang untuk menghadiri pernikahan teman. Dia masih rapat-rapat seperti ini. Tuan Muda, bukankah hari ini Anda yang menikah? Ibu saya pasti ada kesalahan. Terima kasih atas kerja kerasnya. Barang-barang ini taruh dulu di samping. Baik. Lihatlah, ini baru yang namanya kemewahan yang pantas untuk orang hebat. Ya, kedatangan Tuan Muda Jiang saja sudah membuat tempat ini bersinar. Nyonya masih mengirim hadiah seberat ini. Ini sungguh memalukan. Bukankah ada orang yang cukup berani tadi? Membalik meja? Bukankah cukup kuat tadi? Kenapa? Sekarang diam saja. Gu Chengfeng, buka lebar-lebar matamu yang seperti anjing. Lihat jelas, ini baru namanya hadiah ucapan. Sedangkan barang-barang yang sedikit itu yang dikumpulkan sana sini. Barang-barang itu, jika dibuang ke jalan, bahkan pengemis akan menganggapnya terlalu miskin. Jiang Hao, apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku tidak ingin apa-apa. Aku hanya ingin kau menyadari kenyataan. Buka kotaknya. Biarkan semua orang melihat. Lihat. Tahukah kau berapa harga satu potong ini? Bekerja setahun pun kau tidak akan mampu membelinya. Gelang ini sangat cantik. Pasti sangat cocok dipakai Suanying. Tapi, apakah kau mampu membelikannya? Tuan Jiang, ini terlalu berharga, Wanying kami. Mana ada keberuntungan seperti ini? Keberuntungan bisa didapat sendiri. Bisa juga diberikan orang lain. Tapi, ada orang seumur hidup tidak akan mampu memberikannya. Semua karena keluarga Jiang kami membawa hadiah ucapan selamat. Pasti tidak akan membuat kalian pulang dengan tangan kosong. Kotak mutiara Laut Timur ini untuk semua wanita yang hadir, masing-masing 1 butir untuk ikut merasakan kebahagiaan. Tuan Jiang terembak. Tuan Jiang, aku cinta kamu. Aku ingin melahirkan anak untukmu. Terima kasih Tuan Jiang. Namun, beberapa orang Mungkin tidak pernah melihat kamu seperti ini seumur hidupnya. Lagi pula, hidupnya seperti tikus di selokan. ambil ini, 1 butir ini, anggap saja hadiah dariku. Seumur hidupmu tidak akan bisa mendapatkannya. Jiang Hao, kau pikir uang bisa membeli segalanya, termasuk harga diri orang lain? Harga diri? Kau seorang sampah yang bahkan menikah dengan uang pinjaman. Berani bicara harga diri denganku? Jiang Hao, apakah uangmu hasil jerih payahmu sendiri? Pakaian yang kau kenakan, yang kau pegang, sepatu yang kau pakai, manakah yang bukan? Karena keluarga Jiang di belakangmu. Tanpa keluarga Jiang, kau ini apa? Kau! Aku Gu Chengfeng berdiri di sini hari ini. Pakaian dan barang yang kupakai mungkin murahan, tapi setiap sennya adalah hasil jerih payahku sendiri. Jangan bicara muluk-muluk di sini. Kukatakan padamu, seumur hidupmu bekerja, bisakah kau membeli 1 butir mutiara di dekat kakiku ini? Hah? Keberuntungan? Keberuntunganmu? Aku jijik. Berani-beraninya menginjak barangku. Kamu tahu berapa harga semanik-manik ini? Sudah aku bilang, kotor. Baik. Menganggap barangku kotor ya? Lihat baik-baik. Lihat sendiri. Apartemen mewah dengan pemandangan sungai di pusat kota. Kontrak proyek miliaran. Proyek ini awalnya adalah milik keluarga Jia, yang rencananya akan kami berikan sebagai hadiah pernikahan kalian. Sekarang lebih baik beri ke anjing daripada ke kalian. Gila, kamu sanggup ganti rugi barang-barang ini? Benar, dia sendiri miskin sampai merusak barang orang lain. Pecundang. Sekarang benar-benar hancur. Sudah menyinggung Tuan Jiang. Masih keras kepala. Nanti jangan sampai berlutut memohon ampun. Tuan Jiang, tenanglah. Ini semua salah Gu Chengfeng. Dia yang tidak tahu diri. Bocah brengsek. Kalau Tuan Jiang menarik kembali hadiahnya, Kamu sanggup ganti rugi kerugian keluarga Su? Tuan Jiang, anak ini tidak punya ayah ibu, tidak mengerti aturan. Ya, dia benar-benar pembawa sial. Tuan Jiang, tolong maafkan dia. Jangan dihiraukan. Lihatlah orang seperti apa yang kau cari. Keluarga Su kami jadi sengsara karenanya. Benar-benar 2 anjing yang baik. Lihatlah,
ada orang yang terlahir di Roma. Contohnya aku. Sedangkan ada orang yang terlahir Seumur hidupnya hanya pantas mengais rezeki di lumpur Jiang Hao. Kenapa? Tidak terima. Ayo, aku berdiri di sini. Berani-beraninya kau coba sentuh aku. Kamu, Jangan, kumohon jangan berkelahi. Kumohon. lepaskan. Sudah saatnya seperti ini. Kau masih membelanya, Suanying. Kau tunangan siapa sebenarnya? Tunangan, Gu Chengfeng, buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Dari awal sampai akhir, dia adalah orangku Jiang Hao. Hanya main-main saja. Kau serius, ha? Cuma main-main aja. Kok malah serius? Manis? Di hari-hari mendatang, aku akan membuatmu semanis permen ini. Ada apa? Kepanasan? Bodoh. Lain kali biar aku yang masak. Kamu yang bilang, seumur hidup. Main-main. Main-main. Main-main yang bagus. Jiang Hao, hari ini meski aku mati di sini, aku akan bawa kau sebagai tumbal. Berani kau pukul aku? Ajarin kau sombong, ajarin kau pamer, ajarin kau main-main. Ajarin kau main. Jangan berkelahi lagi, jangan berkelahi lagi. Kamu membunuh orang. Kamu juga akan masuk penjara. Kamu benar. Mengorbankan hidupku untuk orang kecil ini. Aida sepada. Wanying, ikutlah denganku. Aku bisa merasakannya. Kamu punya kesulitan. Pernikahan apapun. Geng siapapun tidak penting. Kita mulai lagi dari awal. Baik, ayo pergi. Mau pergi kemana? Dia memukul Jiang Hao, kalau dia Jiang pasti akan membuatnya. Hidup lebih buruk dari mati. Aku tidak bisa membebaninya lagi. Mulai dari awal lagi. Gu Chengfeng, sadarlah. Aku sudah muak. Muak tinggal bersamamu, berdasarkan di rumah kontrakan, makan mie instan. Aku bahkan lebih muak. Dengan harga dirimu yang lucu itu. Pergi, cepat pergi. Apakah kamu berkata jujur? Tentu saja. Aku tidak pernah mencintaimu. Dulu bersamamu hanya karena kamu mudah ditipu. Sekarang sandiwara sudah selesai. Aku juga sudah bosan. Baik, aku mengerti. Cepat pergi. Jangan menoleh. Cepat pergi. Pergi sejauh mungkin. Aku tidak ingin melihatmu pergi. Cepat pergi, cepat pergi. Jangan menoleh. Mari kita buat kode rahasia. Jika aku untuk 2 kali seperti ini, artinya cepat pergi. Jangan menoleh. Bagaimanapun juga, keselamatanmu yang terpenting. Bagaimana denganmu? Asalkan kamu selamat, aku akan tenang. Ingat ini, 2 ketukan. Cepat pergi. Cepat pergi. Percayalah padaku. Kamu selalu melindungiku dengan caramu sendiri. Kata-kata tadi semuanya palsu. Aku pasti akan kembali untuk menyelamatkanmu. Siapa yang menyuruhmu pergi? Siapa yang menyuruhmu pergi? Tahan dia! Oh, pukuli dia sampai 3 kali. Aku yang tanggung jawab. Jangan Jiang Hao. Biarkan dia pergi, ya? Jiang Hao, dasar bajingan kecil. Berani-beraninya tantang aku 1 lawan 1. Berhenti. Bawa dia ke sini. 1 lawan 1? Kamu pantas. Tahan dia. Jangan Jiang Hao. Aku mau lepaskan dia. Semua ini salahku. Aku seharusnya mendengarkan perkataanmu. Asalkan kau mau melepaskannya, aku tidak akan pernah lagi melawan keinginanmu. Aku mohon. Kamu hanyalah alatku untuk mengendalikan Gu Chengfeng. Pantaskah kamu menawariku? Wanying! Jiang Hao! Gu Chengfeng, tadi kamu kan sangat sombong. Bukan mau menjadikanku tumbal.
Baiklah, hari ini akan kuperlihatkan padamu akibat musikku, Jiang Hao. Akan seperti apa? Jangan. Anakku, tidak ada yang boleh mengganggunya. Putraku, tidak ada yang boleh mengganggunya. Ini adalah kepala keluarga Jiang, orang terkaya di Tiongkok. Nyonya Jiang datang. Si pria bermagaku itu akan bernasib buruk. Bu, akhirnya kau datang. Lihat, aku dipukuli oleh orang ini sampai... Seperti apa? Dia tidak hanya merusak pernikahan, tapi juga mengatakan keluarga Jiang hanya mengandalkan koneksi. Bu, sampah masyarakat kelas bawah seperti ini tidak pantas kita hormati. Kalau tidak, nanti semua orang akan berani menginjak-injak keluarga Jiang. Serang! Kau dengar? Ibuku menyuruh kalian menyerang. Bu, kau salah. Bukan aku, tapi Gu Chengfeng, pria bermargaku itu. Nyonya Jiang, mengapa kau menekan putramu sendiri ke tanah? Lily, situasinya tidak benar. Kakak, kenapa kau di sini? Oh, dia menyuruhmu memanggilnya kakak. Tuan Muda, panggilan Anda ini sangat tepat waktunya. Tidak, Bibi. Hari ini kakak yang satu ini banyak membantu saya. Kamu cukup baik hati ya? Ibu, saya tidak bersalah. Semua yang saya lakukan, ini adalah demi martabat keluarga Jiang. Martabat keluarga Jiang, kamu menggunakan penghinaan, fitnah, dan kekerasan untuk membuat kejadian memalukan ini di pernikahan orang lain. Bukan saya, Ibu. Dialah yang memulai. Saya telah membesarkanmu selama 25 tahun. Apakah yang kamu pelajari hanyalah menyalahgunakan kekuasaan dan membalikkan fakta? Membalikkan hitam dan putih. Kamu lihat jelas luka di wajahku ini. Semua adalah pukulan Gu Chengfeng. Dia itu seperti anjing gila yang menginjak rabies. Su Wanying bisa menjadi saksi. Orang tua Su bisa menjadi saksi. Semua orang yang hadir di sini bisa menjadi saksi. Orang seperti dia dibiarkan di masyarakat juga merupakan bencana. Yang kulakukan ini hanya untuk menyingkirkan bahaya bagi rakyat. Permusuhan dan dendam saling terjalin. Benar, salah sulit ditentukan. Tetapi ada satu hal yang sangat kusadari. Jika hati seseorang tidak lurus, maka melihat siapapun seperti pencuri. Yang kamu katakan berulang-ulang, orang lain licik dan berbahaya. Tapi kamu sendiri dengan wajah yang begitu tak sabar ingin membinasakan orang. Sangat hina. Apalagi seorang yang merebut sarang burung lain yang telah menghisap selama 25 tahun darah keluarga Jiang kami. Si palsu, apa dasar kepercayaan dirimu? Untuk memberi pelajaran pada putra kandungku? Apa yang kamu katakan? Cheng Feng, aku tahu sulit bagimu untuk menerima ini. Ini adalah laporan tes DNA. Kamu adalah anak kandungku. Hidup selama 25 tahun, tiba-tiba aku punya seorang ibu. Beri aku waktu untuk mencananya. Baik, aku akan menunggu sampai kamu mengakui aku sebagai ibumu. Sial. Bagaimana mungkin tua ini? Tahu, aku hancur, Bu. Aku salah. Aku tidak tahu. Ternyata aku bukan anak kandung ibu. Tapi selama bertahun-tahun, bakti dan perhatianku, semuanya tulus, Bu. Kak Cheng Feng, aku tidak sengaja ingin menyakitimu. Aku salah. Maafkan aku ya. Ya ampun, di drama pun tidak akan seperti ini. Jiang Hao adalah palsu. Jadi Gu Chengfeng adalah putra aslinya. Gu Chengfeng adalah putra aslinya. Kalau begitu, kita baru saja memakinya. Pasti sudah selesai. Jiang Hao, kamu anggap kami bodoh? Kesalahan terbesarmu adalah muncul di dekat anakku dan melakukannya dengan begitu mencolok. Apa yang kau bicarakan? Aku sama sekali tidak mengerti. Baik, kau tidak tahu. Bawa dia kemari.
Ingat, seumur hidup, jangan pernah menghubungiku lagi. Biarkan hal-hal di masa lalu terkubur dalam-dalam. Diam. Tapi aku ayah kandungmu. Aku hanya punya satu keluarga. Keluarga Jiang. Bagaimana kau tahu tentang mereka? Menurutmu bagaimana? Selidiki dengan baik pergerakan Jiang Hao di Haicheng selama beberapa tahun terakhir. Nyonya Jiang, kasihanilah kami. Dulu kami sedang tidak waras. Kami miskin. Kami takut anak kami ikut menderita. Jadi kami ingin dia hidup berkecukupan. Diam. Aku tidak mengenal kalian. Ibu. Mereka pasti dikirim Gu Cheng Feng untuk menjebakku. Pasti itu Gu Cheng Feng. Dia yang menyuruh mereka untuk menjebakku. Diam. Kepada semua yang ada di sini, izinkan saya memperkenalkan. Kedua orang ini, mereka adalah orang tua kandung Jiang Hao. Mereka adalah orang yang 25 tahun lalu pergi ke rumah sakit, mencuri, dan menukar anak kandung saya, lalu membuang Cheng Feng ke panti asuhan. Para penjahat. Selama 25 tahun, saya selalu mengira orang tua saya tidak menyayangi saya, sehingga membuang saya. Saya bahkan pernah berpikir, apakah saya melakukan kesalahan selama bertahun-tahun ini, belajar keras dan bekerja mati-matian hanya ingin membuktikan bahwa saya pantas untuk dicintai. Tapi tak disangka hidup saya ternyata direbut oleh kalian sekelompok orang ini. Maaf, waktu itu kami tergoda oleh nafsu. Sekarang kalian bilang maaf, apa gunanya? Penderitaan dan kesedihan yang saya alami selama bertahun-tahun ini, dengan apa kalian akan menggantinya? Cheng Feng, anakku. Maafkan ibu. Ibu terlambat datang. Mulai sekarang, ada ibu di sini. Tidak ada seorang pun yang berani menyakitimu. Mulai sekarang, selama Mama ada di sini, Tidak ada yang berani menyakitimu lagi. Berdiri. Nah, tunggu Mama sebentar. Aku izinkan kalian pergi. Orang yang mengganggu anakku Tidak akan kulepaskan satupun. Kalian semua makan dari keluarga Jiang. Mendengar perintah dari si penipu ini, lalu berani menyakiti anakku. Mengerti? Nyonya! Nyonya, ampunilah. Bawahan ini tahu salah. Bawahan ini benar-benar tidak tahu. Tuan Gu adalah tuan muda yang sebenarnya. Aku tahu kalian tidak sengaja. Seret mereka keluar. Hukum sesuai aturan keluarga. Terima kasih, Nyonya. Dan orang-orang ini pukuli mereka, lalu buang keluar. Nyonya Jiang, jangan, aku... Hao, apakah PR-mu sudah selesai? Sudah, Bu. Hari ini guru memuji saya lagi. Anak baik. Oh ya, ibu beberapa hari lagi akan pergi ke Haicheng untuk urusan dinas. Ibu akan membawakan oleh-oleh. Kamu mau apa? Aku mau konsol game model terbaru. Baik, terserah kamu. Aku telah membesarkanmu selama 25 tahun, memberimu kehidupan mewah. Semua yang kamu minta, semua aku berikan. Beginikah caramu membalas budiku? Kamu menemukan anak kandungku, tetapi tidak memberitahuku. Kamu hampir menghancurkan hidupnya. Ibu, aku salah. Maafkan aku. Kedepannya, aku akan melayanimu. Seperti sapi dan kuda. Seperti sapi dan kuda? Kamu pantas? Patahkan kakinya. Ibu, aku mohon. Aku adalah anak yang ibu besarkan. Apakah ibu tega? Pukul dia. Anak, bawa turun keluarga bertiga ini. Antar mereka ke tempat yang seharusnya nikmati sisa hidup mereka. Nyonya Jiang, selamat menemukan putra kandungmu. Ini benar-benar kabar gembira yang luar biasa. Ya, anak Cheng Feng ini. Kami selalu menyukainya.
Nyonya Jiang, kami juga dipaksa. Semuanya gara-gara Jiang Hao, si kecil itu. Dia yang memaksa kami. Ya, sebagai orang tua, mana mungkin kami. Misalnya dia melihat usaha keluarga hancur di tangan kami sendiri. Kami juga kasihan pada Waning, jadi terpaksa ikut berakting dengan Jiang Hao. Kami dipaksa. Memang benar, Jiang Hao memaksamu. Tapi, lubang keuangan keluarga Su adalah hasil kekalahan berjudi kalian sendiri. Kenapa? Sekarang, ingin menyiram semua air kotor kepada Jiang Hao, si mungil yang malang itu. Bukan, Nyonya Jiang. Dengarkan penjelasanku. Cukup, kalian minggir dari sini. Nanti aku akan bereskan kalian. Nona, angkat kepalamu, biar aku lihat. Apakah kamu calon menantu keluarga Jiang kami? 我家这样，我配不上他。 Tunggu sebentar. Nyonya Jiang, kami punya hal penting untuk dibicarakan. Tentang Su Wanying dan Jiang Hao. Mengapa Su Wanying ini yang si manis yang sok suci mendapat keberuntungan besar? Istri muda keluarga Jiang, pantaskah dia? Tidak, jangan biarkan dia naik. Harus menjatuhkannya. Tunggu sebentar. Nyonya Jiang, kami punya hal penting untuk dibicarakan. Tentang Su Wanying dan Jiang Hao. Jiang Yu, jangan sembarang bicara. Jiang Hao dan menghina Gu Chengfeng, lalu dia bersama Gu Chengfeng. Ya, mereka sering makan bersama dan bilang agar Gu Chengfeng tidak bisa bangkit selamanya. Apakah yang dia katakan benar? Aku. Lihat, dia tidak bisa berkata-kata. Nyonya Jiang, Anda tidak tahu, dia diam-diam bermain sangat liar dengan Jiang Hao. Astaga, ini siasat kecantikan ya. Kelihatannya polos, ternyata hatinya begitu hitam. Kakak Chengfeng, wanita licik seperti ini tidak pantas untukmu. Sebenarnya, sejak pertama kali bertemu, aku sudah menyukaimu. Pergi kau! Kak Chengfeng, jangan dengarkan dia. Akulah yang benar-benar ingin berbuat baik padamu. Pergilah kau, Kak Chengfeng. Jangan dengarkan dia. Akulah yang benar-benar ingin baik padamu. Saat mereka menghina kamu tadi, aku sangat sedih melihatnya. Tapi aku tidak berani. Tapi sekarang berbeda. Aku bisa mencintaimu secara terang-terangan. Apakah kedua orang ini sakit? Wanita Lili ini biasanya berpura-pura seperti apa? Sekarang melihat posisi nyonya muda keluarga Jiang, dia langsung mencium baunya dan menyerbu. Wanita Xiaoyu ini, dialah yang paling kencang mencela. Sekarang malah bersedih, benar-benar pandai akting. Kamu ngomong apa sih? Tadi kamu yang paling bersemangat mencela. Sekarang kamu pura-pura apa cinta? Kamu pura-pura apa suci? Tadi siapa yang bilang Kak Chengfeng makan nasi basi dengan keras? Kamu si manis, maka duitan. Jangan kira aku tidak tahu bulan lalu untuk beli tas. Kamu temani si babi gemuk bos soal minum-minum. Kamu ngomong apa? Kamu pikir hubunganmu dengan Tuan Li yang tidak jelas? Tidak ada yang tahu. Anjing menggigit anjing. Keduanya bukan orang baik. Aku akan menyobek mulutmu. Ayo, aku takut padamu si manis. Cukup. Sudah cukup. Kalian berdua sudah selesai akting? Ibu, aku Gu Chengfeng. Seumur hidup ini, hanya ingin menikahi Su Wanying. Gila. Perempuan ini jelas-jelas bermasalah. Benar. Chengfeng, jangan gegabah, dia itu. Ibu, aku sangat kenal siapa Waning. 3 tahun ini, dialah yang selalu berdiri di sampingku saat aku tak punya apa-apa. Aku percaya padanya. Dia pasti terpaksa. Chengfeng, kamu masih mau percaya padaku? Aku percaya padamu. Tanganmu gemetar saat mendorongku. Air matamu semuanya nyata. Aku lebih percaya ini. Di sana, pergi sejauh mungkin. Aku tak mau melihatmu. Pergi. Wanying, kamu selalu melindungiku dengan caramu sendiri. Aku tidak lupa. Aku takkan pernah lupa. Maaf, sejak awal aku sudah membohongimu. Maaf, Chengfeng. Awalnya, memang Jiang Hao yang menyuruhku mendekatimu. Maaf, dari awal aku sudah menipumu. Maaf, Chengfeng. Awalnya,
Memang Jiang Hao yang menyuruhku mendekatimu. Putri keluarga Su ini jangan-jangan bodoh. Ini adalah kesempatan emas. Dia menyuruhku mendekatimu, membuatmu jatuh cinta padaku. Lalu saat kau paling bahagia menghancurkanmu. Kenapa demamnya setinggi ini? Tidak memberitahuku. Minumlah bubur. Kamu istirahat dulu saja. Berhenti, kalian semua. Berapa utang Susia? Aku yang akan membayarnya. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Tapi malam itu, kau menjaga aku semalaman. Sampai kau sendiri kedinginan dan flu saat kau dipukul untukku. Punggungmu jelas-jelas memar besar, tapi kau tersenyum bilang tidak sakit. Sejak saat itulah, rencanaku berubah. Sejak saat itu, rencanaku berubah. Bagaimana? Enak kan? Melihatmu makan lebih membahagiakan daripada aku sendiri yang makan. Kamu, coba satu. Bagaimana? Enak sekali. Aku sudah lama jatuh cinta padamu. Aku jatuh cinta pada orang yang selalu menyisakan gigitan terakhir rotinya untukku, yang berlari mengelilingi setengah kota karena aku kedinginan untuk membelikanku bantal penghangat. Maaf, aku telah membohongimu. Tapi sejak aku bersamamu, setiap menit dan detiknya, perasaanku padamu selalu tulus. Aku tidak pernah berpikir untuk berpisah darimu. Oh begitu, aku harus berterima kasih pada Jiang Hao. Maka aku harus berterima kasih pada Jiang Hao. Jika bukan karena rencananya yang penuh perhitungan, mendesain pertemuan ini, bagaimana mungkin aku bertemu denganmu? Saya nggak mau harukan. Dunia ini sangat kotor. Banyak orang demi uang dan kekuasaan melakukan segala cara. Tapi aku sangat beruntung. Gadis yang kujumpai, hatinya penuh dengan kebersihan. Bahkan saat aku terdesak ke ujung tanduk, dia tidak. Sungguh-sungguh menyakitiku. Tidak, aku menyakitimu. Aku membuatmu sedih. Waning, aku sudah lama melihatnya. Aku terus menunggumu. Untuk jujur tentang semua ini padaku, aku terus menunggu. Menunggu kamu bersedia mempercayaiku dan menghadapi semua ini bersamaku. Inilah cinta sejati yang tahan terhadap konspirasi dan mampu menahan badai. Jiang Suanying dia sudah lama tidur dengan Jiang Hao. Dia cuma barang bekas. Saya bisa bersaksi, dia Suanying sama sekali tidak pantas untuk Gu Chengfeng. Saya tidak. Buktinya mana? Perkara kota seperti ini, siapa yang akan menyimpan bukti? Tapi orang-orang di lingkaran Haicheng semua tahu. Dia Suanying hanyalah anjing peliharaan Jiang Hao. Kau yang omong kosong ini, menantu keluarga Jiang saya. Pantas kau yang seperti ini mengaturnya? Periksa! Gunakan semua hubungan. Periksa orang-orang terkait di Haicheng. Rekaman hotel. Periksa sampai tuntas. Saya mau bukti yang pasti. Baik. Kalau ternyata kalian memfitnah, maka tuduhan pencemaran nama baik dan memfitnah keluarga Jiang kan membuat kalian membusuk di penjara. Ibu Jiang, saya salah. Saya tergoda setan. Ibu Jiang, mohon maafkan saya. Di rumah saya masih ada adik yang harus sekolah. Saya juga. Mohon Ibu Jiang kasihani nyawa saya. Buang kedua orang ini keluar. Berikan pengumuman, mulai hari ini, perusahaan manapun di Haicheng yang berani mempekerjakan mereka atau kerabat mereka berarti melawan keluarga Jiang saya.
Ayo, bawa mereka pergi. Ibu Jiang, saya salah. Lepaskan saya, Ibu Jiang. Persilakan orang masuk. Kembalikan tempat ini dalam 10 menit. Seperti suasana pernikahan yang seharusnya. Persilakan tamu masuk dalam 10 menit. Kembalikan tempat ini menjadi seperti seharusnya sebuah pernikahan. Menara sampahnya, bunga-bunga, kue, ganti semuanya dengan yang baru. Aku ingin yang terbaik. Mengerti? Para hadirin yang terhormat, jika Anda tidak keberatan dengan kejadian tadi dan bersedia untuk tetap tinggal, memberikan restu untuk pernikahan putra dan menantu perempuan saya yang sesungguhnya, maka keluarga Jiang akan sangat berterima kasih. Dan pasti akan memberikan hadiah istimewa. Jika tidak bersedia untuk tetap tinggal, silakan juga. Para tamu yang terhormat, marilah kita dengan tulus memberikan restu untuk menyaksikan penyatuan suci kedua mempelai. Tuan Gusheng Feng, apakah anda bersedia untuk menikahi wanita di hadapan anda ini sebagai istri, baik dalam keadaan sakit maupun sehat, baik dalam keadaan miskin maupun kaya, untuk mencintai dan menghormatinya sampai akhir hayat? Saya bersedia. Nona Suanying, apakah anda bersedia untuk menikah dengan pria di hadapan anda ini? Saya bersedia, Cheng Feng. Terima kasih karena tidak pernah menyerah pada saya. Di kehidupan selanjutnya, saya akan tetap mengikuti Anda. Bagus. Bagus. Wah, Presiden Direktur Su, sibuk sekali ya. Ini rumah Yurukoki di rumah, untuk menghabiskan sambal wallet, khusus untukmu dan berpesan padaku. Untuk melihatmu menghabiskannya. Bagaimana? 2 hari ini dia mengganggumu lagi. Lumayan. Sudah aku bilang, sudah hamil. Jangan bekerja keras seperti dulu lagi. Tidak bisakah kamu tenang di rumah? Menjadi nyonya muda? Aku sudah terbiasa. Dan ini kan bisnis keluarga Su. Aku juga ingin mengelolanya dengan lebih baik. Bagaimana kabar paman dan bibi akhir-akhir ini? Mereka hidup sangat nyaman di perkebunan. Sekarang bahkan mulai belajar berkebun dan bermain dengan burung. Ibuku juga bilang, setelah mereka benar-benar berubah, baru akan kembali untuk melihat cucu mereka. Ibu ini jauh lebih efektif daripada memukul atau memarahi. Tentu saja. Kamu kenapa? Tidak enak badan? Bukan. Coba Rabah. Ini bayinya yang bergerak. Gayanya kuat sekali. Hah? Aku merasakannya. Dia benar-benar bergerak.